Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suaib SHIMH, dosen Universitas Islam TDI Abdurrahman Ambodalle, Polewali Mandar, sebagai salah satu peserta PKDP PTP UIN Alauddin Makassar tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mata kuliah Hukum Perdata Islam Indonesia yang bertemakan konsep dasar Hukum Perdata Islam Indonesia, ruang lingkup, sejarah, dan integrasinya ke dalam hukum nasional Indonesia. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada kesempatan ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya perkuliahan kita pada kesempatan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan proses perkuliahannya bisa berjalan dengan lancar. Saudara-saudara sekalian, baik, kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama berbicara mengenai masalah pengertian hukum perdata Islam. Jadi hukum perdata Islam ini adalah merupakan sekumpulan norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, yang tentunya di dalamnya ini berbicara khusus yang memuat hak dan kewajiban antara subjek hukum tersebut yang berurusan dengan mengenai masalah kekeluargaan, berurusan dengan perkawinan, berurusan dengan hukum kebendaan, dan berurusan dengan muamalah-muamalah keperdataan yang lain. Tentu di dalam pelaksanaannya ini itu didasarkan kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam itu sendiri. Tentu itu akan disinkronkan dengan hukum nasional kita yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini hukum perdata Islam ini itu sering disebut atau diidentikan sebagai hukum material yang ada di peradilan agama. Karena memang hukum perdata Islam ini itu ranahnya berada di salah satu pengadilan, yaitu pengadilan agama atau peradilan agama yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita masuk mengenai masalah karakteristik hukum perdata Islam. Jadi hukum perdata Islam ini mempunyai karakteristik atau mempunyai sifat. Ada 3 karakter atau sifat hukum perdata Islam ini. Yang pertama adalah itu bersifat personalitas keislaman. Arti daripada personalitas keislaman ini adalah di mana berlaku khusus bagi pemeluk agama Islam atau yang menundukkan dirinya ke dalam kompetensi hukum perdata Islam di Indonesia. Jadi kewenangan daripada peradilan agama ini itu tidak hanya lagi kepada masyarakat Islam, tetapi juga segala subjek hukum yang menundukkan dirinya masuk ke dalam kompetensi absolut peradilan agama, maka itu masuk dalam kategori yang disebut sebagai personalitas keislaman. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua hukum perdata Islam Indonesia ini adalah dia bersifat nasionalis. Bersifat nasionalis maksudnya di sini adalah oleh karena sudah banyak hukum Islam kita itu kemudian diintegrasikan masuk menjadi hukum perdata Islam yang berbentuk undang-undang, yang dalam hal ini itu sudah diakui secara nasional atau diakui secara Undang-Undang Nasional Republik Indonesia. Nah, sehingga inilah yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Perdata Islam, yang mana sudah diintegrasikan hukum Islam kita ini, beberapa hukum Islam kita itu kemudian dirubah menjadi undang-undang atau diintegrasikan masuk ke dalam hukum perdata atau hukum nasional kita. Kemudian selanjutnya mengenai masalah ruang lingkup pembahasan hukum perdata Islam. Jadi ruang lingkup pembahasan hukum perdata Islam ini itu ada beberapa item. Yang pertama itu berbicara hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wasiat,
hukum hibah, hukum wakaf, begitupun juga sedekah dan infak, dan yang terakhir adalah mempunyai kewenangan di wilayah ekonomi syariah. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah lahirnya hukum perdata Islam di Indonesia. Jadi sejarah lahirnya hukum perdata Islam di Indonesia ini itu bisa dibagi ke dalam dua bagian atau dua fase. Fase yang pertama yang disebut sebelum kemerdekaan itu ada beberapa teori yang mengatur, ada beberapa konsep teori yang mengatur di dalamnya. Teori yang pertama itu berlaku pada zaman kerajaan atau pada zaman Nusantara, belum masuk VOC, belum masuk Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, teori yang berlaku pada saat itu adalah teori recepti in complexu. Teori recepti in complexu ini salah satu pencetusnya itu adalah William Christie. William Christie ini di dalam teori recepti in complexu ini mengatakan bahwa hukum Islam itu berlaku penuh kepada masyarakat Islam atau berlaku penuh kepada umat Islam. Jadi khususnya pada waktu itu, pada zaman kerajaan, hampir semua kerajaan-kerajaan yang Islam, kerajaan Islam pada waktu itu sepenuhnya menganut hukum agama Islam itu sendiri. Dan rata-rata itu memakai mazhab dan berlandaskan kepada mazhab Syafi'i. Nah, setelah transisinya masuk penjajah, masuk VOC, kemudian masuk pemerintah Hindia Belanda, penjajah Belanda ini, hukum Islam ini, teori resepti ini pelan tapi pasti itu dirubah menjadi teori resepti. Jadi teori resepti ini adalah salah satu teori di mana hukum Islam itu tidak bisa berlaku apabila bertentangan dengan hukum adat setempat. Artinya apa? Bahwa berlaku tidaknya hukum Islam pada waktu itu sangat ditentukan oleh hukum adat itu sendiri. Nah, kenapa hal demikian ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu? Salah satu tujuannya adalah bagaimana agar supaya pemerintah Hindia Belanda ini itu membatasi ruang gerak dan kemudian melemahkan pengaruh hukum Islam yang ada di Indonesia. Ini sangat jelas sekali. Nah, proses berjalan dalam proses penjajahan, hukum Islam itu terus mengalami penurunan, dan pada saat pasca kemerdekaan, yaitu pada saat kemerdekaan 1945, Indonesia kemudian mempunyai satu pengaruh yang luar biasa untuk mengembalikan kembali daripada eksistensi hukum Islam kita yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, sehingga teori yang lahir pada waktu itu ada yang disebut dengan teori recepti e contrario. Teori recepti e contrario ini atau bisa disebut sebagai teori eksistensi. Teori eksistensi ini adalah merupakan antitesa daripada teori resepti yang kemudian dicetus oleh Snok-Hogurunye pada zaman Hindia Belanda. Nah, teori recepti e contrario ini itu menjelaskan bahwa hukum adat baru bisa berlaku apabila diiyakan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya apa? Bahwa hukum Islam pada saat itu pasca kemerdekaan itu mengalami sebuah kemajuan yang luar biasa, di mana banyak beberapa undang-undang yang kemudian lahir pada waktu itu pada saat Indonesia setelah merdeka. Nah, ketika Indonesia merdeka pada waktu itu dan hukum Islam itu menjadi satu kekuatan yang bisa diterjemahkan masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya itu adalah itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah pasca kemerdekaan, dan di dalam beberapa batang tubuhnya di dalam pasalnya itu menjelaskan tentang pasal 29 itu mengenai masalah agama atau rakyat itu diberikan kebebasan yang
untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Begitupun juga di dalam Pancasila itu dicantumkan di dalam salah satu poin pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada landasan moral atau landasan spiritual bahwa hukum Islam itu diintegrasikan masuk ke dalam hukum nasional kita. Kemudian selanjutnya lahir pula lah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Kemudian selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lahirnya undang-undang ini semakin menegaskan posisi peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Kemudian lahir pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026. Ini semakin mempertegas eksistensi kewenangan peradilan agama itu sendiri. Kemudian pada tahun 1991 lahirlah kompilasi hukum Islam atau KHI melalui instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 1991, di mana KHI ini menjadi salah satu pedoman unifikasi hukum bagi para hakim dalam memutus perkara yang ada di peradilan agama atau hukum perdata Islam itu sendiri. Saya kira demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan buat diri saya, bisa berdampak kepada diri saya, berdampak kepada mahasiswa, berdampak kepada universitas, berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Demikian materi kita pada kesempatan ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.